Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam perahu terbang hitam, Luo Feng menghapus tanda kausal di permukaan kapal terbang itu dengan pikirannya. Kaisar King merasakannya dan sedikit bingung. "Kakak Luo Feng, mengapa kamu tiba-tiba menghapus tanda itu?" "Aku meninggalkan tanda tadi untuk melacak pengejar berdasarkan sebab dan akibat. Klanku baru saja menemukan pengejar dan membunuhnya," kata Luo Feng sambil tersenyum. "Siapa yang melacak?" tanya Kaisar King. "Kaisar Dewa Buya dari Guifang. Aku menghancurkannya sampai mati. Saat pertama kali aku menemukannya, dia mungkin tidak menyadari identitasku. Sayang sekali, dia adalah seorang kultivator dari dunia asal. Aku hanya membunuh satu klonnya," kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kaisar Buya terkenal sulit dihadapi. Kaisar King tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kau menghancurkannya sampai mati pada kali pertama?" "Iya, satu gerakan. Mungkin dia mengira makhluk kunyuan tingkat rendah yang menyerangnya," kata Luo Feng sambil tersenyum. Hati Kaisar King bergetar. Pada saat ini, Kaisar King menyadari lebih jelas kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Luo Feng. Membunuh dia dengan satu gerakan untuk menyembunyikan informasiku sebanyak mungkin. Sebelum bertarung dengan Tetua Tiano, semakin banyak yang disembunyikan, itu semakin baik, Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. "Kami tahu banyak tentang Tetua Tiano, tetapi dia hanya tahu sedikit tentangmu. Dari segi kecerdasan, saudara Luo Feng kau lebih unggul," Kaisar King mengangguk. Luo Feng juga mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, bayangan merah darah akhirnya kembali ke kapal terbang dan juga kembali ke tubuh Luo Feng. Baru saja Luo Feng menghabiskan setengah cadangan energinya untuk menyerang dan membunuh pengejarnya. "Kita bisa mempercepat langkah sekarang. Tanpa pengejar, kita bisa berburu terlebih dahulu. Sedangkan untuk Tetua Tiano, kita akan menghadapinya setelah kita kembali," kata Luo Feng. "Ya," Kaisar King mengemudikan perahu terbang hitam itu dan kecepatannya langsung melonjak. Scene berganti. Di kota Yulan, seekor burung putih bersih tergantung di langit. Itu adalah harta rahasia terbang yang terbuat dari mayat makhluk hidup kunyuan tingkat rendah. Itu juga merupakan harta rahasia terbang favorit para tetua Tiano, burung putih bulu jiwa. Ruang di dalam burung putih berbulu jiwa ini cukup besar dan Kaisar Dewa Buya terbang ke dalamnya. Di dalam burung, Tetua Tiano sedang duduk di sana mengenakan jubah putih, menatap Kaisar Dewa Buya dengan tenang. "Buya, apa yang terjadi?" "Melapor kepada Wakil Master. Saya sedang melacak Luo Feng dan Kaisar King, dan saya baru saja meninggalkan kota. Secara logika, daerah sekitar seharusnya relatif aman. Tapi kami tiba-tiba disergap oleh makhluk kunyuan tingkat rendah." Kaisar Dewa Buya juga sedikit bingung. "Aku bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Rasanya seperti bentuk kehidupan kunyuan tingkat rendah pada tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa," kata Kaisar Buya. "Saat tingkat Kaisar Dewa sempurna?" Tetua Tiano mengerutkan kening karena bingung. "Bentuk kehidupan kunyuan tingkat rendah pada tingkat ini seharusnya merupakan tingkat yang sangat tinggi dari ras tertentu. Bagaimana bisa begitu dekat dengan kota Yulan?" kata Tetua Tiano. "Jika aku bertemu makhluk kunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa, aku masih bisa melarikan diri dengan percaya diri. Dalam pertarungan langsung, aku juga bisa bertarung dengan beberapa jurus. Namun kali ini, aku tidak bisa menahan satu jurus pun. Kurasa itu makhluk kunyuan tingkat rendah di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa," kata Kaisar Buya. "Tunjukkan seluruh proses pertempurannya,"
kata Tetua Tiano sambil mengerutkan kening. Ya, Kaisar Dewa Wuya melambaikan tangannya. Seluruh proses pertempuran yang dialami dalam ingatan ditampilkan di udara. Dalam gambaran dalam ingatannya, dia sedang terbang di dalam sebuah perahu terbang. Dan tiba-tiba, sebuah cakar berbulu besar terentang dari kedalaman langit dan menutupi seluruh langit. Cakar raksasa ini! Tetua Tiano mengamati dengan seksama. Cakar berbulu super raksasa ini memiliki bulu yang lembut dan kelima cakarnya yang tajam berwarna hitam dan kuning dengan permukaan bintik-bintik memberikan kesan samar-samar seperti kengerian. Saat cakar itu turun, mereka telah memotong ruang, membentuk sanggar ruang. Perahu terbang Kaisar Wuya langsung terjebak. Kemudian cakar itu mengepal. Semua metode penyelamatan nyawa Kaisar Dewa Wuya tidak berguna dan dia mati total. Meskipun makhluk kunyuan tingkat rendah itu kuat, gerakan mereka biasanya sangat kasar. Tapi cakar berbulu ini memenjarakanku dengan satu gerakan. Gerakan itu terlalu hebat, dan aku bahkan tidak bisa menahannya. Hanya makhluk kunyuan tingkat rendah di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa yang dapat menggunakan bakat mereka hingga tingkat yang mengerikan seperti itu, kata Kaisar Wuya di samping. Penatua Tiano melihatnya dan mengangguk. Sepertinya makhluk kunyuan tingkat rendah di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa yang telah mengambil tindakan. Tetua Tiano mengerutkan kening dan berkata, tapi itu terlalu kebetulan. Kamu melacak Luo Feng dan Kaisar Qing, dan kamu diserang tepat setelah meninggalkan kota. Itu terlalu kebetulan. Lagi pula, tempat di mana kau diserang terlalu dekat dengan kota Yulan. Makhluk kunyuan tingkat rendah di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa berani menyelinap ke jarak sedekat itu hanya untuk menghancurkan Kaisar Dewa yang tercerahkan tahap tengah sepertimu. Ketika Kaisar Wuya mendengar ini, dia juga merasa itu tidak masuk akal. Saya pikir ada kemungkinan lain. Tetua Tiano menyipitkan matanya. Wuya menatap Tetua Tiano. Mungkin salah satu tetua telah mengambil tindakan, kata Tetua Tiano. Seorang tetua lain? Wuya terkejut. Luo Feng dan Kaisar Qing berasal dari dunia asal dan memiliki beberapa latar belakang. Luo Feng tidak menghormatiku, dan sekarang dia meninggalkan kota tanpa peduli. Tetua Tiano tersenyum tipis. Sudah lama aku menduga bahwa dia pasti memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Wuya mengangguk. Di permukaan, mereka berdua meninggalkan kota, tetapi sebenarnya seharusnya ada pelindung secara rahasia. Cakar raksasa ini mungkin adalah hasil kerja pelindung ini, kata Tetua Tiano. Apakah ada veteran di belakang mereka? Tanya Wuya yang sedikit terkejut. Ini menarik. Ada secercah cahaya kemasan di mata Tetua Tiano. Kau lebih suka membayar harga untuk meminta bantuan seorang tetua daripada tunduk padaku. Tampaknya Luo Feng cukup sombong, kata Tetua Tiano. Wakil Master, tetua ini pasti tahu identitasmu dan masih berani ikut campur dalam masalah ini. Aku khawatir dia punya niat buruk, kata Wuya dengan khawatir. Tetua Tiano berkata lembut. Saya ingin melihat tetua mana yang berani ikut campur dalam urusanku. Dia tidak pernah takut. Bagaimanapun, dia memiliki banyak pengalaman bertarung di tingkat veteran. Bahkan jika tetua berani ikut campur, aku akan mencabik-cabik salah satu klonmu menjadi beberapa bagian. Tatapan mata Tetua Tiano berubah menjadi lebih dingin. Kyo Yeke, Tetua Tiano tiba-tiba memanggil. Iya, Wakil Master. Sosok berbaju besi emas di samping menjawab dengan hormat. Kirim 4 tim penjara untuk menyiapkan formasi bayangan hantu di luar 4 gerbang kota Yulan. Selama Luo Feng dan Kaisar Qing kembali, mereka harus diblokir dan dijebak. Tetua Tiano memerintahkan. Ya, sosok berbaju zirah emas itu langsung menjawab dan tak dapat menahan diri untuk berkata, Wakil Master, kita harus memastikan untuk mencegat mereka. Jadi formasi bayangan hantu kita tidak boleh terlalu jauh dari gerbang kota. Namun, bisa jadi relatif dekat dengan gerbang kota. Begitu mereka berhasil masuk ke gerbang kota,
akan sulit untuk mengejar mereka. Yakinlah, Tetua Tiano berkata dengan tenang. Jika benar-benar ada tetua di belakang mereka, eksistensi tingkat ini tidak akan repot-repot melarikan diri ke kota. Dia pasti akan bersaing denganku. Ya, jawab sosok berbaju besi emas itu. Aku akan menjaga gerbang timur. Jika mereka yakin, mereka akan kembali melalui gerbang yang sama dengan tempat mereka pergi. Tetua Tiano segera tinggal di sebuah gua dekat gerbang timur dan menunggu dengan sabar. Siapa tetua yang tidak menghormatiku? Aku dapat menantikannya. Tetua Tiano sangat bersemangat. Scene berganti. Saat ini, Luo Feng mengesampingkan masalah itu. Untuk sementara waktu, ia perlu berburu dengan baik. Lagi pula, ia relatif miskin sekarang. Itu berada jauh di dalam danau. Luo Feng saat ini berada di dalam perahu terbang hitam dengan mata pionik penghancur di antara kedua alisnya menatap ke arah danau di kejauhan. Dia telah melihat bahwa kehidupan hunian tingkat rendah telah menyatu dengan danau tersebut. Metode persembunyiannya cukup canggih, tetapi sayangnya tidak dapat lolos dari pandangannya. Bayangan merah darah terbang keluar dari tubuh Luo Feng dan langsung menyatu dengan dunia. Setelah itu, bayangan merah darah yang besar menyelimuti seluruh danau. Bayangan merah darah itu hanya menutupi seluruh danau untuk sesaat, dan itu seperti jaring besar yang sepenuhnya memenjarakan kehidupan hunian tingkat rendah. Apa yang terjadi? Makhluk berlengan 8 dengan kulit gelap yang terbakar dengan api dingin yang samar. Kepalanya yang berbentuk segitiga tampak ganas dan mengerikan. Setelah terperangkap oleh bayangan berdarah, ia berjuang keras untuk melarikan diri. Akan tetapi, di bawah penetrasi hantu berwarna darah, ia menjadi sunyi senyap hanya dalam sekejap. Tubuhnya utuh, tetapi retakan telah muncul pada inti kehidupan di dalam tubuh itu. Klan Ming Luo berlengan 8 hanyalah yang terlemah di antara semua klan, dengan kekuatan hanya tahap awal Kaisar Dewa, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Mangsa pada level ini terlalu lemah, jadi Luo Feng tidak menggunakan harta rahasia apapun. Dia hanya mengandalkan tubuh lautan darah abadi. Kita telah berburu selama 3 hari dan telah memburu 3 makhluk hunian tingkat terendah di tahap awal Kaisar Dewa. Luo Feng mengurutkan kening dan berkata, Saudara King, kita harus menemukan mangsa yang lebih kuat. Nilai total ketiganya hanya sekitar 3 juta kristal hunian. Itu sangat rendah. Saudara Luo Feng, kita pernah berburu seperti ini sebelumnya. Mangsa yang kita buru sebagian besar adalah makhluk hunian tingkat rendah di tahap awal Kaisar Dewa. Hanya sesekali kita bisa bertemu makhluk yang lebih kuat, kata Kaisar King. Maksudku, bisakah kita masuk lebih dalam? Menurut informasi yang kubeli, area perburuan kita saat ini adalah area perburuan tim pemburu Kaisar Dewa tingkat menengah, kata Luo Feng. Ini adalah area perburuan para tetua. Luo Feng melambaikan tangannya dan sebuah peta muncul di depannya. Peta itu mencatat beberapa area tempat para tetua sesekali pergi berburu. Kita bisa masuk lebih dalam ke beberapa area terlebih dahulu dan mencobanya. Para tetua kota Yulan biasanya berburu sendirian. Lagi pula mereka memiliki banyak klan. Area perburuan para tetua, Kaisar King sedikit gugup. Aku belum pernah mencobanya. Aku tidak punya pengalaman. Pengalaman berburu terakumulasi secara perlahan, kata Luo Feng tersenyum tipis. Baiklah, kakak Luo Feng, kamu tidak takut, jadi mengapa aku harus takut? Hati Kaisar King membara karena kegembiraan akan menjadi pengalaman yang langka untuk pergi ke daerah perburuan para tetua untuk mencoba. Perahu terbang hitam itu bergerak maju dengan cepat, melewati awan tebal dan semakin menjauh dari kota Yulan. Menurut peta, kita telah memasuki area perburuan para tetua. Di area ini, kekuatanku terlalu lemah. Aku harus bergantung padamu, saudara Luo Feng, kata Kaisar King. Dia menjadi gugup. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelajahi kekosongan luas di sekitarnya. Yakinlah, Luo Feng membuka mata pionik hancuran di antara alisnya dan diagram formasi penghancuran Xuan King Tian
di tubuhnya juga berjalan dengan kapal terbang sebagai pusatnya. Area luas di sekitarnya ditutupi samar-samar oleh medan formasi untuk mencegah serangan diam-diam. Saudara Luo Feng, kamu tahu semua aturan berburu. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Ini adalah pertama kalinya kamu berada di area perburuan tetua. Jadi, kamu harus tetap waspada, bisik Kaisar King. Ketika Luo Feng dan Kaisar King perlahan bergerak maju dengan perahu terbang hitam mereka, makhluk ilusi yang tampak seperti kelabang perlahan bergerak. Makhluk ilusi ini benar-benar menyembunyikan dirinya, dan bahkan mata bionik penghancur Luo Feng sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Namanya adalah Iblis Darah RC. Klan Iblis Darah RC adalah ras yang relatif besar di antara makhluk hidup penyuan tingkat rendah. Mereka juga sangat terkenal dan dikenal karena sifat persembunyian dan racunnya. Para praktisi juga sangat waspada terhadap hal itu. Gemerisik, Iblis Darah RC berenang perlahan, menatap perahu terbang hitam di kejauhan. Ia melihat ada medan formasi di sekitar perahu terbang itu. Dua praktisi berani masuk jauh ke sini, tapi dilihat dari keterampilan mereka bukan tetua kota Yulan, gumam Iblis Darah RC sambil mengamati. Sebagai Iblis Darah di tingkat Kaisar Dewa Akhir, RC memiliki status tinggi di suku tersebut dan mengetahui beberapa informasi tentang para tetua kota Yulan. Mari kita coba dulu. Iblis Darah RC mengamati sejenak dan berhenti menunggu. Penundaan akan menyebabkan perubahan. Seiring berjalannya waktu, anggota suku lain mungkin menemukan kedua praktisi ini, dan kedua potong daging ini mungkin dimakan oleh saudara suku mereka. Seiring berjalannya waktu, anggota suku lain mungkin menemukan kedua praktisi ini, dan kedua potong daging ini mungkin dimakan oleh suku mereka. Ini mangsaku, Iblis Darah RC tiba-tiba menerkam. Pada saat ini, Luo Feng dan Kaisar King sedang mengemudikan perahu terbang hitam, menjaga kewaspadaan tertinggi. Luo Feng juga terus menjalankan diagram formasi Swan King Tian di tubuhnya untuk menjaga medan formasi, tetapi mereka tidak menemukan Iblis Darah RC. Merobek, gelombang yang mengerikan langsung menembus area formasi Swan King Tian, menyebabkan wajah Luo Feng berubah drastis. Ini tidak bagus. Ketika musuh yang kuat menembus medan formasi, Luo Feng melihat makhluk bengkok dengan cakar padat seperti kelabang. Hanya merasakannya saja membuat Luo Feng merasa muak, pusing, dan dunia menjadi terbalik. Itu Iblis Darah Erlis. Luo Feng langsung mengenali identitas pihak lain, dan pada saat yang sama, tubuh lautan darah yang tidak bisa dihancurkan miliknya benar-benar meledak dalam sekejap. Lautan darah yang luas dan tak berujung mengalir deras ke segala arah dan juga menghantam Iblis Darah Erlis yang sedang menyerbu ke arahnya. Lautan darah yang tak berujung beroperasi dengan diagram formasi Swan King Tian sebagai intinya, dan kekuatannya sangat mengerikan yang secara paksa memblokir serangan Iblis Darah Erlis. Aku akan membawamu pergi terlebih dahulu. Luo Feng melepaskan tubuh lautan darah abadi untuk melindungi Kaisar King. Kaisar King mulai runtuh pada saat ini. Iblis Darah Erlis akan meracuni Anda hanya dengan melihatnya. Jika tersentuh, konsekuensinya akan ratusan atau ribuan kali lebih serius. Sambil menyampaikan pesan, Luo Feng juga langsung menyebut Kaisar King. Setelah menyingkirkan Kaisar King, Luo Feng dapat melawan Iblis Darah Erlis dengan seluruh kekuatannya. Ini sangat beracun. Luo Feng memblokir Iblis Darah Erlis dengan lautan darah yang tak berujung, tetapi dia juga menyentuh pihak lain. Racun mengerikan yang terkandung dalam Iblis Darah Erlis secara alami ditransmisikan ke lautan darah dan menyusup serta menyerap dengan liar. Matilah! Iblis Darah Erlis sangat yakin dengan racunnya sendiri. Tubuh lautan darah abadi Luo Feng cukup besar, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya saat ini dan langsung menyerang dengan cakarnya. Cakar berbulu super raksasa itu sangat besar. Serangan ini mencakup area yang luas, dan Iblis Darah Erlis tidak punya tempat untuk bersembunyi dan dicabik-cabik oleh cakar berbulu.
Saat disentuh dan dirobek, iblis darah Erlis secara alami terbelah menjadi miliaran bagian, dan miliaran kelabang yang sangat kecil bergabung menjadi lautan darah yang tak berujung. Satu serangan menghancurkan tubuh asliku. Begitu ganas. Iblis darah Erlis juga terkejut oleh cakar itu. Kekuatan cakar ini terlalu mengerikan dan mustahil untuk melawannya secara langsung. Jadi ia hanya bisa terbelah sepenuhnya. Dunia berubah terbalik. Lautan darah itu meluas. Xuan Qingtian! Formasi Xuan Qingtian di tubuh Luo Feng berjalan dengan kekuatan penuh, dan lautan darah yang tak berujung menutupi area yang luas, membungkus miliaran kelabang super kecil yang tersebar dan mengumpulkannya semuanya ke dalam mata lautan darah. Di dalam mata lautan darah, diagram formasi sedang berjalan, dan ada sangkar luar angkasa yang memenjarakan ratusan juta iblis darah Erlis yang sangat kecil. Iblis darah RC super kecil yang tak terhitung jumlahnya melancarkan serangan balik dan gila-gilaan, dan sangkar luar angkasa mulai bergetar dan hampir hancur. Hati abadi, tekan! Tiba-tiba sebuah permata hijau muncul di bawah bimbingan permata hijau dengan permata hijau sebagai intinya. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya meluas ke tubuh Luo Feng dan juga menyebar ke lautan darah yang tak berujung. Dengan lapisan pembuluh darah yang menyebar kemana-mana, kekuatan lautan kekuatan lautan darah yang tak berujung meningkat beberapa kali lipat, dan ketangguhannya meningkat puluhan kali lipat dengan sedikit pesona. Mata lautan darah sebagai inti dari tubuh lautan darah abadi sekarang terintegrasi ke dalam permata biru. Dengan berkah hati abadi, stabilitas mata lautan darah melonjak, dan stabilitas sangkar luar angkasa juga melonjak, secara paksa menekan ratusan juta iblis darah Erlis kecil. Di dalam mata lautan darah, gelombang darah yang bergulung-gulung mengembun menjadi cakar berbulu. Cakar berbulu ini sangat kuat, menghancurkan iblis darah Erlis yang sangat kecil. 1 cakar, 2 cakar, 3 cakar. Setiap kali sejumlah besar iblis darah dihancurkan. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak ada dalam daftar tetua kota Yulan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Miliaran iblis darah Erlis super kecil terus-menerus dihancurkan. Mereka melawan yang keras, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Kedua, kekuatan tubuh lautan darah abadi meningkat secara drastis saat menggunakan cakar berbulu ini, dan kekuatannya terlalu mengerikan. Dengan hanya 6 cakar, Luo Feng merobek inti kehidupan tersembunyi dari iblis darah Erlis. Begitu inti kehidupan itu retak, semua iblis darah Erlis secara alami bergabung menjadi satu, memperlihatkan bentuk asli mereka. Pada saat kematiannya, iblis darah Erlis tidak mau percaya bahwa jalur pertumbuhannya akan berhenti hari ini. Akhirnya berhasil membunuhnya. Melihat mayat besar iblis darah Erlis, Luo Feng juga menghela napas lega. Butuh 2 harta karun besarku untuk membunuhnya. Dia tidak dapat menjebak iblis darah Erlis hanya dengan mengandalkan dunia di telapak tangannya. Hanya tubuh abadi lautan darah yang diberkati oleh hati abadi yang dapat menekan iblis darah Erlis ke segala arah. Aku juga telah membunuh makhluk kunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa. Gumam Luo Feng mendesah. Pada tingkat tetua, hanya sedikit yang mampu membunuh makhluk hidup kunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa dalam pertarungan 1 lawan 1. Luo Feng juga tahu bahwa dia mengandalkan kekuatan harta karun itu. Tanpa 2 harta, hati abadi dan dunia telapak tangan, kekuatannya sendiri akan turun drastis, mustahil melakukan apapun pada titik darah Erlis ini. Sudah mati, tapi racunnya masih merembas. Luo Feng mengerutkan kening. Di lautan darah yang tak berujung, ada pelindungan dari hati abadi yang sangat memperlambat kecepatan erosi racun. Racun ini tidak bisa dihilangkan, gumam Luo Feng. Tapi dia tidak terlalu peduli. Dalam sekejap, dia memisahkan semua energi yang disentuhkan dengan iblis darah Erlis dan meninggalkan semua yang diracuni. Luo Feng memisahkan sekitar 1/20 dari lautan darah yang tak berujung.
Luo Feng menyaksikan dengan tak berdaya ketika 1/20 dari lautan darah yang terpisah itu dengan cepat dan sepenuhnya terkikis, hanya menyisakan massa racun mematikan yang besar dan bengkok. Racun ini berwarna gelap seluruhnya dan berbentuk seperti bola dengan diameter sekitar 3000 km. Racun ini terus-menerus berputar dan menggelinding dan memandang banyak zat seperti ladang. Racun ini terus-menerus berputar dan menggelinding dan mengandung banyak zat seperti benang. Tiba-tiba, bola yang terbentuk dari benang-benang berkedok yang tak terhitung jumlahnya itu dengan cepat runtuh dan menyusut. Akhirnya mengembun menjadi cairan hitam seukuran kepalan tangan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Feng melihat dengan kaget. Dia tidak berani menyentuh racun itu secara langsung. Inilah kekhasan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Racun Erlisi juga bisa dijual dengan harga tinggi. Jadi, mari kita simpan dulu. Luo Feng segera menggunakan harta karun penyimpanan untuk mengumpulkan cairan hitam seukuran kepalan tangan itu. Saat menyimpan racun Ersi, seseorang harus berhati-hati dan tidak membiarkannya menyentuh makhluk hidup apapun. Sekali tersentuh, ia akan langsung menembus dan menimbulkan korosi. Selama Anda tidak melompat keluar dari kurungan, energi Anda tidak akan mampu menghilangkan racun tersebut. Cepatlah pergi, jangan tinggal lama. Luo Feng langsung berubah menjadi bayangan darah dan menyatu dengan dunia tanpa bersuara, lalu pergi. Aturan berburu pertama, setelah membunuh makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah, segera tinggalkan medan perang. Setelah melarikan diri beberapa saat, Luo Feng kemudian melepaskan perahu terbang hitam dan Kaisar King. Meskipun Kaisar King masih merasa sedikit tidak nyaman, dia mampu tetap sadar. Kita melarikan diri. Kaisar King melihat sekeliling dan segera mengingatkan. Iblis darah Ersi memiliki kemampuan pelacakan yang kuat. Jika serangannya gagal, ia mungkin akan melacakmu secara diam-diam atau bahkan memanggil rekan-rekannya. Jangan khawatir, dia sudah mati, kata Luo Feng. Kaisar King tercengang. Iblis darah Erlis sangat sulit dihadapi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga dan akhirnya berhasil membunuhnya. Kita sudah jauh dari lokasi pertempuran sekarang. Tempat ini relatif aman. Ayo kita lanjutkan perburuan, kata Luo Feng. Iblis darah Erlisi terbunuh. Gelombang emosi yang besar melonjak dalam hati Kaisar King. Meskipun makhluk Hunyuan alami ini memiliki kekuatan kasar, masing-masing dari mereka memiliki vitalitas yang sangat ulet, mudah dikalahkan, sulit untuk dibunuh. Luo Feng membunuh makhluk Hunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa sendirian. Kekuatan seperti itu dianggap sangat kuat di antara para tetua. Jadi, tetua Tiana tidak perlu ditakuti, pikir Kaisar King. Sekalipun para tetua Tiana telah mengumpulkan banyak kekuatan, selama mereka belum mencapai tingkat setengah Hunyuan, mustahil bagi mereka untuk membunuh Luo Feng yang begitu kuat. Baiklah, mari kita lanjutkan perburuan, kata Kaisar King. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.